Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita masih bersama Bapak Natsir Konga dan Pak Arsul Sani untuk membahas dugaan penyelewengan dana publik yang dilakukan oleh ACT. Saya ke Pak Natsir terlebih dahulu. Pak Natsir, sejauh mana potensi dari kerawanan penyimpangan dana publik yang dikelola yayasan atau lembaga kemanusiaan ACT berdasarkan pendalaman yang sudah dilakukan oleh PPATK? Ya, lebih banyak bagus ya tersalurkan secara baik, tapi memang tadi ada beberapa yang terindikasi. Dan ini sebenarnya pesannya kepada masyarakat luas untuk kita selalu berhati-hati dalam menyampaikan sumbangan. Sumbangan itu dipakai untuk apa? Jadi lebih pada ke edukasi pada publik ya, untuk lebih mengenal kepada para pihak mana kita menyumbang. Dan kami sangat setuju sekali ya dengan Pak Arsul bahwa tidak menilai ini menjadi sesuatu yang pidana lebih dulu ya, karena baru kami pun menemukan indikasi-indikasi. Nanti penegak hukum lah yang menindaklanjuti dari hasil temuan yang dilakukan oleh PPATK. Dan kami berharap juga semangat dari masyarakat Indonesia yang begitu kuat di dalam membantu dan menolong sesama manusia itu terus dilanjutkan, terus ditingkatkan seperti itu. Dan seperti itu, Mbak. Ya, baik, ini dari penjelasan Pak Natsir mengatakan ini seperti himbauan kepada masyarakat, jangan langsung percaya. Lalu bagaimana cara untuk mengidentifikasi yayasan atau lembaga yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas terhadap publik, Pak? Ya, jadi kita lihat yayasan itu dikelola oleh siapa, adakah izinnya ya, kemudian bagaimana performance dari lembaga itu bisa dilihat dari hasil audit keuangannya, dan banyak hal ya yang kriteria-kriteria yang patut diketahui oleh para penyumbang. Dan yang terpenting bagaimana uang yang disalurkan tadi, disumbangkan tadi tersalur secara baik dan juga tepat sasaran ya. Baik, dan saat ini dari PPATK, dari informasi tadi Bapak juga menyampaikan bahwa ada 141 rekening yang saat ini diblokir. Lalu apakah kondisi saat ini dari ACT sendiri masih bisa menyalurkan dana-dana yang sudah terkumpul atau seperti apa, Pak? Kalau dana yang ada di rekening tentu tidak bisa digunakan karena sedang dihentikan sementara transaksinya, karena PPATK memiliki kewenangan itu selama 20 hari kerja. Kalau dari rekening-rekening yang ada tadi indikasinya kuat, itu kita sampaikan kepada penyidik untuk tindak lanjut. Oke, baik, berarti hingga saat ini masih tidak semuanya diberhentikan, tidak ada penyaluran dana sama sekali ya Pak Natsir. Baik, saya dari rekening yang diblokir ya seperti itu. Berarti ada dari rekening yang tidak diblokir masih bisa disalurkan. Iya. Ya, baik. Saya ke Pak Arsul. Ya, Pak Arsul, lalu bagaimana mekanisme pengawasan selama ini terhadap yayasan atau lembaga sosial yang mengelola dana publik? Iya, untuk yayasan kita kan memiliki undang-undang yayasan, ya. Jadi memang di undang-undang yayasan itu diatur saya kira beberapa hal yang memungkinkan ya pemerintah ya bahkan kejaksaan itu bisa mengajukan permohonan untuk membubarkan yayasan itu, tetapi tentunya ini harus melalui proses pemeriksaan ya. Nah, apa yang ditemukan oleh PPATK kemudian juga LHA-nya begitu ya, itu kan bisa menjadi bahan awal. Nah, proses-proses ini yang nanti setelah dilakukannya penyelidikan, bahkan mungkin nanti sampai tingkat penyidikan oleh penegak hukum kemudian bisa dilakukan. Nah, tetapi saya kira kan dari sebuah kejadian, kalau ini memang benar sekali lagi nanti setelah diselidik dan disidik ya, itu kemudian ditemukan penyimpangan yang masif. Baik. Bahkan penyimpangan itu penyimpangan lembaga, bukan sekedar orang perorangan. Saya kira ke depan kita harus pikirkan untuk memiliki undang-undang tentang penggalangan dana ya, yang memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga seperti apakah nanti PPATK atau BPK atau siapapun gitu ya, untuk juga melakukan pemeriksaan bahkan audit. Jadi tidak cukup kemudian dengan audit akuntan publik yang ditunjuk sendiri lah. Baik. Kalau seperti
itu kan menurut saya kurang meyakinkan, meskipun kita tidak boleh juga menyimpulkan bahwa auditornya Baik. itu tidak qualified. Saya kira tidak juga kita ingin menyimpulkan seperti itu. Iya, baik, berarti ke depannya kita masih melihat seperti apa kasus ini bergulir, apakah benar, kita masih tunggu lagi seperti apa perkembangan ya. Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Natsir Konga, Humas PPATK, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Sukses selalu.